Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Asep Suhendi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Sebelum saya menampilkan praktik segitiga restitusi, izinkan saya terlebih dahulu memaparkan modul 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual budaya positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Jaki adalah siswa kelas 11 C3 yang melanggar peraturan di sekolah. Dalam kesehariannya, Jaki tercatat sebagai siswa yang rajin dan baik, bahkan tidak pernah melanggar peraturan sekolah. Namun, pada saat itu Jaki datang terlambat ke sekolah, tetapi Jaki mengambil tindakan tidak meminta izin ke petugas di gerbang. Malah Jaki masuk ke sekolah lewat pagar belakang sekolah. Namun, perbuatan Jaki diketahui oleh salah seorang guru dan akhirnya Jaki dilaporkan ke bagian kesiswaan. Saya sebagai kesiswaan melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Sekarang marilah kita simak video ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah berdasarkan skenario kasus ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini Jaki kan? Iya, Pak. Jaki kelas 11 C3. Iya, 11. Oh, iya. Gini Jaki ya. Tahukah kalau Jaki datang ke sini itu untuk apa? Iya, Pak. Saya melakukan sebuah kesalahan, Pak. Tadi pagi saya masuk sekolah lewat pagar belakang, Pak. Nah, ini kalau menurut Jaki, tadi Jaki masuk ke sekolah itu lewat pagar belakang. Apakah itu merupakan kesalahan? Iya, Pak. Masuk lewat pagar belakang adalah sebuah kesalahan, Pak. Atau Jaki ada informasi lain yang bisa Jaki tambahkan?
Ada Pak. Saya tadi malam begadang Pak. Ya. Sebenarnya terlambat baru kali ini Pak. Saya tadi malam begadang sampai sekolah kesiangan. Takut gerbang depan sudah ditutup, makanya saya Iya. lewat pagar belakang Pak. Pasti nggak diizinin masuk sama satpam. Oh begitu ya. Iya. Kan biasanya kamu itu tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Yang Bapak tahu, Jaki itu anak yang rajin, yang baik, dan selalu menghormati guru. Iya Pak. Terus gini, apakah tahu kalau Jaki sekarang berada dalam masalah? Iya Pak. Saya salah. Ya, baiklah. Perlu Jaki ketahui ya, bahwa semua orang itu pasti berbuat kesalahan, dan semua orang juga pasti akan memperbaiki kesalahannya. Nah, Bapak di sini bukan untuk mencari kesalahan Jaki ya. Kemudian Bapak di sini bukan untuk mencari apa yang sudah dilakukan Jaki, tetapi Bapak di sini hendak mencari penyelesaian ya, secara bersama-sama. Kita mencoba berpikir untuk bersama-sama tentang apa yang akan bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki situasi seperti ini. Dan Bapak yakin Jaki juga melakukan hal ini pasti ada alasannya kan? Tadi Jaki sudah bilang ya karena begadang ya, kemudian Jaki datang terlambat sehingga tadi takut gerbang ditutup, tidak dimasukkan. Dan yang pasti mungkin Jaki juga takut kena sanksi kan? Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat sih dari Jaki, kelihatannya Jaki merasa ketakutan gitu kan dalam melakukan hal ini. Tapi yang Jaki lakukan itu merupakan satu kesalahan ya. Iya Pak. Coba kalau Jaki jujur ya, Jaki jujur nanti ketika masuk ke sekolah lewat gerbang, Jaki bisa lapor ke petugas keamanan di sana. Itu insya Allah Jaki bisa diizinkan untuk masuk. Iya Pak. Maaf Pak. Saya salah. Nah, meskipun Jaki datang terlambat, tapi itu bukan berarti Jaki itu harus jalan lewat pagar belakang ya. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang keyakinan sekolah ya. Apakah Jaki masih ingat akan keyakinan sekolah kita? Iya Pak. Ingat Pak. Coba, yang mana sih yang Jaki belum tunjukkan? Saya harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab Pak. Nah, Jaki kira-kira tahu apa sih jujur, apa sih disiplin, dan bertanggung jawab itu? Jujur adalah berbicara apa adanya Pak. Kalau disiplin, mematuhi peraturan yang ada, terutama di sekolah ini Pak. Kalau bertanggung jawab, berani menyelesaikan masalah yang telah diperbuat oleh diri sendiri Pak. Ya, jadi Jaki masih ingat ya mengenai keyakinan sekolah kita ini. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang bisa Jaki lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Iya Pak. Saya harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Pak. Oh iya ya. Nah, kemudian ini kira-kira Jaki ini kedepannya itu menjadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin sekali Pak menjadi orang yang memiliki sikap yang jujur, disiplin, Iya. bertanggung jawab, dan juga ingin sekali memiliki niat untuk belajar di sekolah ini Pak. Baiklah, kalau begitu Bapak sangat menghargai usaha Jaki untuk memperbaiki kesalahannya. Dan sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah kita ini. Dan mulai besok Jaki bisa lewat gerbang lagi ya.
Kemudian nanti Jaki harus mencoba ke depannya untuk bisa bersikap jujur, ya, disiplin, dan bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, itu saja ya untuk ini. Silakan Jaki untuk bisa ke kelasnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak. Skenario kasus 2. Adli merupakan siswa kelas 11C2 yang melanggar peraturan di sekolah. Pada hari Senin, Adli datang terlambat ke sekolah, sementara upacara bendera sudah dimulai. Namun, Adli bukannya mengikuti upacara, tetapi malah bersembunyi di kelas. Namun perbuatan Adli diketahui oleh satpam sekolah, dan akhirnya Adli dilaporkan ke bagian kesiswaan. Saya sebagai kesiswaan melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Sekarang marilah kita simak video ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah berdasarkan skenario kasus ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ini dengan Adli. Ya Pak, ini dengan Adi. Tadi kelas berapa nih? Adi dari kelas 11C3. Oh, 11C3 ya. Baik ya, Adli, Bapak tadi mendapatkan laporan ya dari satpam. Sepertinya kamu dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, tadi pagi saya tidak mengikuti upacara bendera dan sembunyi di kelas. Oh, jadi Adli itu tidak ikut upacara ya? Jadi Adli sembunyi di kelas gitu. Dengan siapa? Ya Pak, sendiri Pak. Sendirian ya? Ya, Atau Adli punya informasi yang bisa ditambahkan nggak? ada Pak. Oh, gimana coba? Tadi malam saya begadang sambil main game dan saya bangun kesiangan. Rumah saya jauh juga Pak. Oh, begitu ya. Apakah kamu tahu kalau kamu itu berada dalam masalah sekarang? Ya Pak, saya tahu. Ya, baiklah. Begini ya. Bapak di sini bukan untuk mencari kesalahan dari Adli, ya. Tapi di sini Bapak ini ingin mencari penyelesaian secara bersama-sama dengan Adli. Kemudian kita berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi seperti ini. Bapak yakin Adli pasti melakukan itu ada alasannya kan? Tadi Adli kan begadang, main game kan, sehingga kan bisa mengakibatkan datang bisa terlambat, bangun kesiangan, dan akhirnya Adli tidak bisa ikut upacara bendera. Ya Pak. Baik ya Adli ya, meskipun kamu datang terlambat, ya tidak ikut upacara, tapi itu bukan berarti kamu itu bisa melakukan hal itu ya. Tapi hal itu yang sudah kamu lakukan itu merupakan satu kesalahan. Ya Pak, saya salah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang Adli percayai tentang keyakinan sekolah kita ini? Ya Pak, Adi percaya kita harus bersikap disiplin, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab Pak. Nah, Adli masih ingat kan tentang keyakinan sekolah kita? Nah, kita kembali ya ketika Adli tidak ikut upacara bendera, malah bersembunyi di kelas ya. Apakah ketika Adli melakukan itu, Adli sudah melakukan disiplin, sudah menghargai orang lain, atau bertanggung jawab nggak? Tidak Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi Pak. Nah, kamu sudah mengakui kesalahannya. Ini menurut Bapak ada cara lain ya yang bisa menggantikan tadi perbuatan kamu tidak ikut upacara. Coba
kalau kamu itu bisa lapor dulu ke petugas, insya Allah Pak Adli bisa ikut upacara dengan yang lain. Iya Pak, saya harus bersikap disiplin, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita selalu ya untuk mengindahkan keyakinan sekolah kita ini. Nah, nanti minggu depan Adli harus ikut upacara bendera seperti biasa. Iya Pak. Ya, itu saja yang bisa Bapak ini kan ya. Silakan nanti sekarang bisa kembali ke kelasnya lagi ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyafa Zakil Auzan, siswa SMK Negeri 1 Cibadak. Saya akan memberikan testimoni adegan yang telah ditayangkan tadi. Saya mengakui kesalahan yang saya perbuat tadi, yaitu masuk sekolah lewat pagar belakang. Perasaan saya ketika Pak Asep Suhaindi mempraktikkan segitiga restitusi, saya sangat senang dan merasa dihargai oleh guru karena dapat menyelesaikan masalah tanpa tertekan, dan saya menjadi termotivasi untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan saya juga tidak akan mengulangi kesalahan saya dan selalu akan mematuhi peraturan yang telah disepakati di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Julian. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Cibadak. Saya mengakui kesalahan yang saya perbuat tadi pagi, yaitu tidak mengikuti upacara bendera. Perasaan saya ketika Pak Asep Suhaindi melakukan praktik segitiga restitusi, saya sangat merasa senang dan merasa dihargai oleh guru karena dapat menyelesaikan masalah tanpa merasa tertekan, dan saya menjadi termotivasi untuk memperbaikinya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan saya akan lebih menghargai orang lain serta senantiasa mengikuti upacara bendera. Terima kasih. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.